Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ke pembelajaran 5 ya. Kemarin sudah Miss tugaskan pada pembelajaran 5 halaman 105. Semuanya dibuka, bukunya halaman 105. Ayo membaca. Di situ pada gambarnya ada ibu guru sedang mengajak murid-murid atau teman-teman Lina dan Adi sedang berkunjung ke kebun binatang. Oke. Setelah kalian membaca percakapannya, kalian ditugaskan untuk mengisi halamannya yang ada di halaman 105. Sudah semuanya dikerjakan? Sudah dibaca kemarin percakapan antara ibu guru, Rina dan Adi. Ada juga di situ setelah membaca percakapannya, di situ ada soal melengkapi berdasarkan pada percakapan yang sudah dibaca. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nomor 1, Rina titik-titik saat melihat hewan. Bagaimana Rina perasaannya? Ya, takut. Rina takut saat melihat hewan. Nomor 2, semua hewan titik-titik di dalam kandang. Semua hewan dikurung di dalam kandang. Nah, nomor 3, anak-anak titik-titik memberi makan hewan. Apa itu di situ berdasarkan teks? Tidak boleh memberi makan hewan. Yang keempat, saat istirahat, anak-anak membuka titik-titik masing-masing. Membuka apa? Membuka bekal. Bekal ya, bekal makanannya ya. Dan yang terakhir, sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di mana? Ya, di tempat sampah sesuai dengan tempatnya. Sudah semuanya ya? Oke, jika sudah, di situ juga ada pada halaman 106 menebak nama benda. Di situ berdasarkan rasanya ya. Yang pertama ada apa di sini? Kita bahas saja ya. Ada jeruk, jeruk nipis. Rasanya bagaimana? Rasanya asam, ciri-cirinya bulat. Ini namanya jeruk nipis. Rasanya asam, terus ciri-cirinya itu rasanya asam, bentuknya bulat, dan berwarna hijau. Kemudian yang kedua, nah benda apa ini? Ya, cabai. Cabai itu ciri-cirinya rasanya pedas, berwarna merah, bentuknya memanjang. Nah, setelah itu pada halaman 106 juga kita lihat di situ ayo mengamati. Nah, misalkan bacakan ya sebuah teksnya. Ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Misalnya menjaga kebersihan. Selain itu, membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Di rumah kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Nah, sikap menaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Nah, pastinya di rumah dan di sekolah juga atau di tempat umum lainnya pasti juga mempunyai peraturan. Peraturan itu fungsinya untuk apa? Untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman. Itulah fungsinya menaati peraturan. Dan kita harus menjalankannya ya dimanapun berada, misalnya menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya supaya suasananya sehat dan nyaman. Selanjutnya, di sini ada halaman 5 berdasarkan gambar. Cermati gambar berikut. Tuliskan sikap yang seharusnya kamu lakukan. Gambar pertama, lihat. Apa yang harus dilakukan? Lihat. Dia makan di taman. Nina dan teman-teman makan di taman, tapi berantakan sekali sampahnya. Seharusnya bagaimana? Oke, sikapnya Nina dan teman-teman seharusnya menjaga kebersihan. Boleh dituliskan ya nak ya, sambil ditulis. Nah, kemudian gambar yang kedua,
Situ ada gambar Nina berada di dalam kelas dan sedang ujian. Berarti sikapnya bagaimana? Ya, tidak berisik karena menghormati yang sedang ujian. Lanjut, kita ke halaman 107. Ya, masih 107. Ini ada pelajaran PJOK. Bisa kita skip saja ya, Nak ya. Kita akan lanjutkan ke halaman 108. Semuanya sudah siap ke halaman 108? Oke, disiapkan alat tulisnya, pensil, dan penghapus. Sudah siap menulis? Oke. Kita kerjakan bersama-sama. Ayo berlatih pada halaman 108. Nomor 1. Tebaklah nama benda berikut. Aku benda padat. Aku berbentuk bulat. Aku biasanya digunakan untuk bermain. Aku bening. Kira-kira apa ya? Ya, kelereng. Kenapa kelereng? Karena kelereng kan bentuknya padat dan dia termasuk benda bulat dan bentuknya termasuk benda padat dan bentuknya bulat. Jadi jawabannya adalah kelereng. Yang kedua, aku salah satu alat transportasi. Aku bisa terbang. Aku memiliki sayap. Pengemudiku disebut pilot. Apakah itu? Apa ya? Ya, betul. Itu jawabannya adalah pesawat. Tulis ya, Nak ya. Boleh di atasnya, boleh di atas teksnya, boleh di bawah teksnya. Jawabannya yaitu pesawat. Oke? Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Diskusikan hal-hal berikut bersama teman. Oke. Yang A, peraturan apa saja yang ada di tempat tersebut? Yang pertama apa? Dilarang berenang. Ya, dilarang berenang. Mengapa aturan tersebut dibuat? Supaya apa? Supaya apa? Kalau misalnya dilarang berenang, ya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Apa akibatnya apabila aturan tersebut dilanggar? Kira-kira apa ya akibatnya ya? Ya, di situ kan tertulis larangannya dilarang berenang. Berarti akibatnya jika dilanggar mungkin akan tenggelam. Tulis ya, Nak ya. Sudah semuanya. Nomor 3 ini termasuk pelajaran PJOK. Jadi boleh kita ketik saja. Selanjutnya kita akan ke pembelajaran 6. Sudah selesai semuanya pembelajaran 6? Sudah siap? Siap? Oke, jika sudah, Miss akan bacakan teksnya. Nina dan teman-temannya sudah selesai berolahraga. Sekarang Nina dan teman-teman beristirahat. Mereka saling menceritakan pengalaman saat berkunjung ke agrowisata. Ayo bacalah cerita berikut. Adikku bernama Adi. Ia pergi berwisata bersama teman-temannya ke kebun binatang. Di sana ia melihat hewan-hewan. Ada gajah, ada buaya, ada kuda, burung, dan lain-lain. Ia makan bekal bersama teman-teman. Ia tidak lupa merapikan sampah sisa makanan. Ia merapikan sampah bersama teman-temannya. Di kebun binatang banyak sampah berserakan. Adi juga melakukan permainan menirukan gerakan hewan. Adi dan teman-teman merasa senang. Menurutku, wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Nah, setelah membaca teks atau setelah kalian mendengarkan teks yang tadi Miss sudah bacakan, kita akan mencari arti kata-kata yang ada di dalam teks tersebut. Oke, bisa ditulis ya. Di sampingnya, kalau nggak muat boleh dipersiapkan buku tulisnya. Sudah? Oke. Arti yang pertama nih, carilah makna kata-kata berikut. Yang pertama yaitu kata makan, artinya, sudah siap? Makan, artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Memasukkan makanan ke dalam mulut. Oke, memasukkan makanan ke dalam mulut. Itu adalah arti kata dari
katakan ya. Selanjutnya nomor 2, bekal. Bekal. Sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan. Sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan ya. Selanjutnya arti kata dari kata sampah. Sampah yaitu barang yang sudah tidak dipakai lagi. Barang yang sudah tidak dipakai lagi. Barang yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian yang terakhir ada sisa, yaitu apa yang tertinggal atau lebihan. Itu apa yang tertinggal atau lebihan. Itu arti dari kata tersebut. Setelah kalian tahu arti katanya, kalian boleh buat kalimat dari kata-kata tersebut. Nomor 1 sampai nomor 4. Ya, silahkan dibuat kalimatnya. Selanjutnya, kita akan ke halaman 110. Halaman 110, kita akan bacakan ceritanya ya. Ada sebuah teks di situ. Oke, ini saya akan bacakan. Kalian dengarkan dengan seksama. Pada hari Minggu, Nina bersama ayah, ibu, dan adik bermain ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ibu lalu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut. Sama seperti peraturan di rumah, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak taman tersebut. Kamu tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Oke. Nah, selanjutnya sikap menaati peraturan apa saja yang ada di yang apa saja pada cerita di atas, peraturan apa saja ya, tadi sudah peraturannya harus bagaimana dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Tuliskan contoh lain, sikap menaati peraturan di tempat umum dan di rumah, misalnya harus apa? Menjaga kebersihan, terus tidak boleh merusak fasilitas umum, contohnya ya. Nah, sudah? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.